Halo, selamat datang kembali di channel Wife Movie. Bagaimana kabarnya hari ini? Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas alur cerita film yang sangat seru menurut Mimin yang berjudul Dead Five Bayou The Battle, di mana film ini bercerita tentang Akira Shiroyanagi merupakan seorang siswa SMA yang menyukai game. Pada suatu hari, tiba-tiba Akira terseret ke dalam medan perang dan bertemu dengan seorang gadis misterius. Gadis itu bernama Mion. Singkat cerita, dikatakan bahwa semua orang yang terseret ke dalam perang tersebut diberitahu kalau keberadaan mereka sudah terhapus dari dunia dan terlibat dalam percobaan tertentu untuk mendapatkan kekuatan. Kini Akira bersama dengan Mion bertekad untuk menyelesaikan permainan tersebut dan menghancurkan organisasi berbahaya ini. Nah, mampukah mereka mencapai tujuan tersebut? Langsung saja kita gaskan, angkat jangkar, dan mari kita berlayar! Di awal film, kita diperlihatkan pada seorang anak remaja yang sedang asik bermain game di komputernya. Setelah selesai bermain game, dia pun bergegas menuju sekolahnya. Anak itu bernama Akira. Dialah yang akan menjadi bintang utama dalam cerita ini. Dia selalu bermain game dimanapun dia berada. Namun walaupun demikian, nilainya selalu yang tertinggi di antara teman-temannya. Dalam perjalanan menuju sekolah, di seberang jalan berhenti sebuah mobil. Dari dalam mobil muncullah seseorang yang tubuhnya penuh dengan perban. Seperti mumi gitulah sob. Tiba-tiba sebuah mobil berhenti di depan pria itu. Namun hanya sekali pukul mobil itu pun langsung terbalik. Gila nggak tuh tenaganya sob? Tiba-tiba pria itu berjalan mendekati Akira dan langsung meninjunya. Untung saja Akira dapat menghindarinya. Pria itu terus menyerangnya. Semua orang yang melihat kejadian itu pun lari ketakutan. Kemudian Akira kabur menggunakan sepeda. Namun pria itu terus mengejarnya. Melihat itu, Akira memikirkan strategi agar dia bisa lolos. Dia berpikir bahwa dia akan menggunakan strategi bermain game saja, ujar Akira. Kemudian dia melihat sebuah gedung, dia mengayuh sepedanya menuju gedung itu. Sesampainya di dalam gedung, Akira pun mempersiapkan segala sesuatunya untuk menjebak pria itu. Dengan kejeniusan dan pengalaman bermain gamenya, dia pun akhirnya mampu menjebak pria itu. Pria itu pun tertimpa oleh tangki yang ada di atas gedung. Walaupun tertimpa, pria itu pun masih hidup. Kepalanya berlumuran darah. Ketika itu dia melompat ke arah Akira. Akira pun meraih besi panjang yang ada di sampingnya. Kemudian dia menusuk perut pria itu. Seketika pria itu pun jatuh ke bawah dan mati. Tiba-tiba muncul seorang gadis misterius. Gadis itu mengucapkan selamat kepada Akira karena telah mengalahkan peliharaannya. Lalu wanita itu mengatakan, "Tapi sayang, walaupun kau sudah berusaha keras, tapi ini adalah event harus kalah, Star Battle." Setelah mengatakan itu, tiba-tiba Akira terkena serangan. Tangannya putus dan separuh perutnya hilang. Wanita itu juga mengatakan bahwa permainan baru saja dimulai. Kemudian Akira tumbang, wanita itu pun pergi begitu saja. Scene pun berpindah. Terlihat Akira yang bingung di mana dia berada sekarang. Kedua tangannya diborgol. Luka yang tadi diterimanya juga sudah sembuh total. Tiba-tiba muncul wanita yang tadi menyerangnya. Ternyata wanita itu bernama Mion, sang gadis pesulap. Dia muncul di atas panggung dan mengatakan bahwa dia akan menjadi navigator kalian, ujar Mion. Singkat cerita, Mion pun mulai menjelaskan situasinya. Dia mengatakan bahwa kalian semua mendapat kehormatan sebagai monitor proyek kami. Kemudian dia mengatakan bahwa kalian yang berada di sini sudah mati di dunia luar, yang membuat mereka tak punya hak dan kebebasan selain menuruti perintah kami, ujar Mion. Di saat Mion hendak melanjutkan penjelasannya yang kedua, tiba-tiba seorang pria naik ke atas panggung sambil berkata, "Woi, berhentilah bicara omong kosong." Lalu Mion menjawab, "Terima kasih sudah mau menjadi relawan." Tiba-tiba pria itu pun tertembak, mati dengan sangat mengenaskan. Semua monitor yang ada di situ terkejut melihatnya. Kemudian Mion menjelaskan bahwa ini adalah trik sulap menembus tubuh. Dia memiliki kemampuan yang dapat mengubah tangannya menjadi meriam. Dan Mion juga mengatakan bahwa masing-masing dari kalian juga diberikan berbagai macam kemampuan oleh kami, yang artinya kalian kami jadikan objek monitor eksperimen kemampuan ini. Namun sebagai gantinya kalian diizinkan menggunakan kekuatan sesuka hati. Akan tetapi jika para monitor dianggap tak berguna lagi, mereka akan dibuang. Kemudian Mion menjelaskan peraturan dasarnya. Pertama, terkait borgol yang ada di tangan kalian. Borgol itu membatasi gerakan dan mencegah penggunaan kemampuan. Saat lampu merah berubah menjadi hijau, borgol itu akan lepas dalam 5 detik dan mereka bisa menggunakan kemampuan.
Dan Mion juga mengatakan bahwa tidak ada hukuman apabila ada monitor yang membunuh monitor lain. Kemudian seorang wanita bernama Yan muncul dari belakang panggung dan mengatakan kepada Mion bahwa sudah waktunya program pertama dimulai. Program pertamanya adalah 1 vs 1. Kemudian mereka diantar ke kamar masing-masing dan kamar itu dapat digunakan untuk belajar dan melatih kemampuan mereka. Singkat cerita, Akira pun masuk ke dalam kamar. Sesampainya di dalam, borgol di tangannya pun terlepas. Dia penasaran kemampuan apa yang ia peroleh. Di dalam kamar terlihat sebuah amplop di atas meja. Kemudian Akira pun membuka amplop tersebut. Amplop itu berisi tentang kemampuan yang ia dapatkan. Dia mengatakan jika kemampuan yang menjadi tolak ukur berarti tingkat kesulitan tergantung pada kemampuan. Di sisi lain, terlihat Mion tengah mengamati Akira dari balik CCTV. Dia mengatakan bahwa Akira adalah favoritnya. Kemudian kita kembali kepada Akira. Setelah melihat isi amplop tersebut, dia bingung dengan kemampuan yang diperoleh. Dia tidak tahu bagaimana harus menggunakannya. Akira merasa banyak keganjilan, terutama pada tindakan Mion. Singkat cerita, program pertama pun dimulai, yaitu 1 vs 1. Terlihat Akira memasuki ruangan seperti kelas. Saat dia masuk, seseorang telah menunggunya. Pria itu bernama Madoka. Madoka lah yang akan menjadi lawannya kali ini. Singkat cerita, Mion pun mengumumkan bahwa pertarungan akan segera dimulai. Dia menjelaskan pertarungan hanya bisa diselesaikan jika ada yang menyerah, pingsan, atau mati. Setelah borgol mereka terbuka, pertarungan pun dimulai. Madoka langsung maju menyerang Akira. Ranting yang dipegangnya dari tadi berubah menjadi pedang. Dia mencoba menebas Akira, namun Akira mampu menghindarinya. Akira pun balas menyerang dengan melempari kursi dan meja. Kemudian Akira menggunakan bom asap untuk menyelinap keluar. Madoka pun menyusulnya, akan tetapi Akira sudah menghilang. Kemudian terlihat asap keluar dari sebuah ruangan. Madoka pun memasuki ruangan itu. Tiba-tiba dia terpeleset. Sepertinya Akira telah menyiapkan jebakan di ruangan itu. Di sisi lain, Mion terus mengamati pertarungan dari CCTV. Yan bertanya-tanya, kenapa Akira tidak menggunakan kemampuannya? Mion pun menjawab, karena belum saatnya. Kembali ke pertarungan, Akira vs Madoka. Melihat gaya bertarung Akira yang menggunakan trik, Madoka pun mengatakan bahwa kau mendapatkan kemampuan yang bukan untuk bertarung, ujar Madoka. Madoka pun meminta Akira untuk menyerah. Kemudian Akira keluar dari persembunyiannya. Lalu Akira menjelaskan alasan dia tidak menggunakan kemampuannya. Alasannya adalah karena kemampuannya sangat berbahaya. Namun Madoka berpikir bahwa Akira hanya menggertaknya. Kan tetapi Akira menjawab bahwa aku tidak menggertakmu dan kau sudah melihatnya. Lalu Madoka berlari maju menyerang Akira. Tiba-tiba Akira mengeluarkan bulu ayam dari sakunya lalu berkata, "Ilusi." Seketika Madoka seperti terjebak ke dalam ilusi. Setelah itu, kemudian Akira melanjutkan perkataannya, "Kemampuanku adalah mengubah tangan menjadi meriam." Madoka pun terpental mendabrak dinding. Pedang Madoka berubah kembali menjadi ranting setelah lepas dari tangannya. Kini keadaan pun berbalik seketika. Akira meminta Madoka untuk menyerah dan menodongkan meriam ke arahnya. Melihat posisinya yang sudah terpojok, Madoka pun akhirnya menyerah. Mion pun mengumumkan pemenangnya. Di balik layar, Mion sangat menikmati pertarungan Akira. Yan kemudian bertanya kepada Mion, mengapa Akira tidak menggunakan kemampuannya dari awal? Mion pun menjawab, apa kau pikir kemampuannya adalah meriam? Dia menciptakan ilusi yang sangat menarik. Ketika dia mengatakan bahwa kemampuannya adalah meriam, itu cuma bohongan. Yan pun menanggapi, tapi aku benar-benar melihatnya menggunakan meriam. Mion kembali menjawab, itu adalah ilusi. Akira memanfaatkan diriku. Kemudian kita sedikit flashback ya sob. Kita dibawa ke scene pada saat Akira membuka amplop yang berisi tentang kemampuan yang didapatkannya. Akhirnya terjawab sudah bahwa kemampuan Akira adalah mewujudkan kemampuan yang difikirkan oleh lawan. Karena saat pertarungan tadi, Madoka berpikir bahwa kekuatan Akira adalah merubah tangan menjadi meriam. Karena pikirannya itulah yang membuat Akira bisa mewujudkannya. Lanjut, setelah menang Akira pun dibawa kembali menuju kamarnya. Di dalam perjalanan dia berpikir bahwa dia harus sering melatih kemampuannya.
Karena tingkat kesulitan game ini tergantung dari kemampuan. Itulah yang membuat kemampuannya menarik, pikir Akira. Lalu Akira berpikir akan menaklukkan program mereka dengan kemampuannya dan akan membuat wanita kucing itu menyesal pernah memberinya kemampuan. Scene pun berpindah pada seorang gadis bernama Yuri. Dia terlihat berbaring di atas tempat tidurnya. Dia berkata bahwa dia harus pulang. Kemudian kita diperlihatkan bagaimana Yuri bisa sampai ke tempat itu. Suatu hari dia berjalan seorang diri dan dia melihat seorang pria di sudut jalan dalam keadaan lusuh. Dia memberi sapu tangan kepada pria tersebut. Setelah kejadian itu, pria itu pun jatuh hati kepadanya dan terus mengikuti kemanapun Yuri pergi. Karena kesal, Yuri pun selalu memarahinya. Suatu hari karena putus asa, pria itu pun berencana untuk bunuh diri. Dia berdiri di tepi gedung, kebetulan Yuri melihatnya. Yuri pun langsung bergegas untuk menyelamatkannya. Namun tak disangka, pria itu malah memegangnya dan membawa Yuri mati bersamanya. Pria itulah yang membuat Yuri berada di tempat itu. Dia merasa semua ini adalah mimpi buruk. Kembali ke Yuri, dia berpikir untuk kabur. Dia mencoba menggunakan kekuatan untuk menghancurkan dinding kamar. Namun dinding itu tidak hancur. Dia benar-benar putus asa. Di sisi lain, Mion mengawasinya dari balik CCTV. Singkat cerita, tiba pada giliran Yuri untuk melakoni laga 1 vs 1. Yuri pun dibawa menuju ke arena pertarungan. Sesampainya di sana, dia mendapat lawan seorang lelaki yang sangat mesum. Orang tipe ini yang sangat dibencinya. Pria itu bernama Kiryu Kazato. Dia memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kondisi orang lain melalui aroma. Terlihat dia bisa mengetahui dari aroma Yuri bahwa Yuri masih perawan. Singkat cerita, pertarungan pun dimulai. Pria itu pun maju berlari dan menyerang Yuri. Yuri pun langsung menendang wajah pria itu, darah bercucuran dari lubang hidung dan mulutnya. Akan tetapi pria itu masih tetap meremehkan Yuri. Mereka akhirnya menggunakan kemampuan masing-masing. Yuri juga bersemangat. Yuri mengatakan, melihat pria mesum sepertimu, aku bisa menghajarmu tanpa menahan diri. Tiba-tiba pria itu membuka celananya. Sontak saja Yuri pun terkejut dan juga merasa jijik. Namun pria itu berkata, tidak ada hukum di sini. Aku bebas berpakaian seperti apapun. Benar-benar nggak ada akhlak, ujar Yuri. Pria itu pun mulai menyerangnya lagi. Dia berhasil menangkap Yuri dan mencekiknya dari belakang. Dia pun mengendus-ngendus tubuh Yuri. Yuri yang kesal akhirnya menunjukkan kekuatan aslinya. Dengan tangannya yang mungil, dia meremas lengan pria itu. Seketika, lengan pria itu pun remuk bagaikan kaleng yang diinjak-injak. Pria itu bingung melihat Yuri menyerangnya. Kemudian Yuri meninju lantai. Seketika lantai itu pun hancur dan mengeluarkan debu. Setelah itu, Yuri menghilang dari hadapan pria tersebut. Dengan gerakannya yang sangat cepat, Yuri muncul tepat di belakangnya dan langsung menyerang pria tersebut. Di sini akhirnya kita mengetahui kemampuan Yuri. Kemampuannya adalah menggandakan kemampuan fisiknya 5 kali lipat. Setelah itu Yuri pun mengatakan bahwa dia akan menghancurkan semua kebetulan tanpa tersisa. Scene pun berpindah ke kamar Akira. Terlihat dia tengah menikmati permen kesukaannya sambil duduk di atas tempat tidur. Dia masih berpikir akan menghancurkan organisasi itu. Dia merasa bahwa kemampuannya benar-benar luar biasa. Bahwa dia bisa membaca pikiran orang lain lalu mewujudkannya tanpa merasa kelelahan. Dia pun bertanya-tanya, dari mana datangnya kekuatan ini? Tiba-tiba muncul Mion dalam pikirannya sambil berkata, dari mana menurutmu? Jawabannya adalah umur. Sumber kekuatannya adalah nyawa seseorang. Karena itu, setiap kali kalian memakai kemampuan, seseorang di belahan bumi lain mati. Sontak saja Akira terkejut mendengar perkataan Mion. Namun Mion berkata bahwa dia hanya bercanda. Tak lama kemudian alarm pun berbunyi. Akira tersentak bangun dan pintu kamarnya terbuka. Di depan pintu seorang pengawal datang dan berkata sudah waktunya program kedua dimulai. Akira pun dibawa ke sebuah ruangan. Setelah masuk, di dalam sudah ada 4 orang yang lebih dulu berada di sana. Terlihat Yuri dan juga ada Madoka, pria yang jadi lawannya pada program pertama. Kemudian Mion menjelaskan program keduanya melalui mikrofon, yaitu pertarungan tim 5 vs 5. Program akan dimulai 2 jam lagi. Film pun bersambung. Oke teman-teman, untuk alur cerita film Dead 5 Bayou The Battle Part 1 sampai di sini dulu. Silahkan tinggalkan saran dan pendapat Anda di kolom komentar. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan padamkan tombol merahnya.
Kami juga meminta maaf kepada teman-teman semua apabila ada yang salah dalam penyampaian alur cerita ini. Karena pepatah mengatakan, tiada gading yang tak retak, tiada tuyul yang tak botak, tiada bisul yang tak bengkak, tiada manusia yang tak bersalah. Kami tutup dengan pantun, Pak Taufik menjahit kopiah, kemudian menjahit sepatu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.